Ada dua sifat perempuan yang bapak-bapak harus paham. Dalam surat Az-Zukhruf, satu ayat pendek mewakili dua cerita tentang perempuan yang sangat istimewa ini. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afamay yunasya'u fil khilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Ini dua watak perempuan yang bapak-bapak harus paham. Kalau kita bisa pegang kunci ini, Anda akan punya kesabaran tanpa batas. Yang pertama kata Allah apa? Afamay yunasya'u fil khilyah. Perempuan itu senengnya perhiasan, seneng materi, seneng duit, seneng emas. Perhiasan yang paling disukai istri adalah emas, karena memang wanita itu perhiasan dan dia masih butuh untuk dihias, ya. Maka perempuan itu nggak ada yang nggak senang sama emas, betul Bu? Ya. Dan fitrahnya memang demikian. Darah perempuan itu dingin, emas itu bersifat panas. Maka perempuan itu kalau pakai emas, peredaran darahnya lancar, ya. Iya. Kalau nggak percaya bapak buktikan. Nek jenengan istrinya pucet, kurang darah, lesu, jangan dibawa ke dokter, ya. Bawa ke toko emas, toko kayak gelang, kalung, cincin, itu langsung mari seketika, ya. Wajahnya sumringah, senyumnya merekah, peredaran darahnya lancar, langsung love you mas, gitu loh, ya. Nah kalau laki-laki nggak boleh pakai emas pak. Laki-laki itu darahnya panas. Kalau laki-laki pakai emas, ya, maka apa? Tambah arogan, tambah sombong, tambah kemaki. Laki-laki bolehnya pakai perak, karena perak itu bersifat dingin. Nah ibu-ibu jangan dibeliin perak pak, ya, tambah beku gitu, ya. Udah dingin kasih perak lagi, ya mas perak, ya, mau emas toh gitu loh, ya. Ini satu nih watak dasar perempuan apa? Seneng sama perhiasan. Maka diantara cara jitu menaklukkan wanita itu adalah dengan kekuatan harta. Dan memang potensi laki-laki ada di sana. Laki-laki sebagai pemimpin Allah sifati dengan kalimat apa? Bima angfaku, karena laki-laki mampu memberikan nafkah kepada perempuan. Nah ini sifat yang pertama, ya. Nah sifat yang kedua ini yang menarik. Apa itu? Wa huwa fil khisami ghairu mubin. Perempuan itu kalau berdebat nggak jelas, ya. Lo tenang loh Bu, ya. Maunya apa, yang diomongin apa. Anda harus sabar kalau tiba-tiba ada istri yang ngomong begini. Yo wes, nek ngono pegaten gitu ya. Pak, nggak ada istri yang pengen minta cerai. Kalau terucap dari lisannya pengen minta cerai, sebetulnya Pak, dia pengen ngomong begini. Mas, mbok nyambut gawe sing sregep, ibadahnya sing kenceng, anak-anak dididik, istri yo diajari, kamu yo makin semangat untuk ngurusi keluarga, tanggung jawabmu ditingkatkan, bla bla, masih panjang sekali. Cuman kelamaan, akhirnya yang keluar apa? Ndang pegaten, begitu loh. Nah laki-laki jangan emosi kalau perempuan ngomong gitu, ya, langsung dipeluk kemudian bla bla dan seterusnya. Tapi kalau jenengan jawabannya keliru, aku ya wis bosen karo kowe, sudah bubar, nah gitu caranya, ya. Jangan pernah percaya dengan omongan perempuan, gitu loh, ya. Serius loh Pak, ya. Banyak kalimat bersayapnya masalahnya, gitu loh. Pokoknya harus cari yang terbalik, begitu loh. Harus cari yang terbalik itu, gitu ya. Saya punya klien, ya, itu dia cerita ketika sudah mau bercerai, ya. Ini yang terakhir kalinya dia tunjukkan emosi dan kemarahannya kepada sang suami. Baju-baju di lemari diturunin semua, dimasukkan dalam koper. Dia sudah siap mau kabur dari rumah, meninggalkan suaminya. Suaminya ngelihat itu, sang istri sedang nata baju. Tapi dia cerita kepada saya, Tan, sebetulnya waktu saya nata baju dilihat suami itu, saya itu pengennya suami mendekat saya, memeluk dari belakang, mengecup dengan pelan, berbisik lemah lembut. Dek, masa kamu tega ninggalkan aku? Jangan pergi dong, nanti aku sama siapa? Aku masih sayang kamu. Maunya gitu Pak. Tapi suaminya nggak peka, malah dibantuin nata baju istrinya itu. Ya sudah, istrinya pergi selama-lamanya, gitu loh, ya. Jadi ini fil khisami ghairu mubin. Kalau debat nggak jelas, maunya apa, yang terucap apa, gitu loh, ya.
tolonglah bersabar dengan mereka yang akalnya tidak sempurna, gitu kan ya. Bersabar dengan mereka yang meletakkan mulutnya di depan otaknya. Wa doa lisanaha amama akliha. Perempuan itu meletakkan mulutnya di depan otaknya. Maksudnya apa, Pak? Pas ngomong otaknya di belakang, gitu loh. Loh, iya, yang di depan apa? Emosi dan perasaan. Anda kudu kuat dan tahan, ya. Jangan gampang mengomen, jangan gampang membantah, ya. Kasih isyarat yang tegas. Masuk ke toko perabotan, megang-megang termos baru, terus ngomong begini, Pak, dulu kita pernah punya termos ini, kemana ya? Jawabannya apa, Pak? Ya nggak tahu lah, masa nanya aku, kamu yang nyimpen. Jawabannya, masukin keranjang, gitu ya. Pak, tapi mahal. Nggak apa-apa, begitu. Pokoknya jangan percaya sama omongan perempuan, gitu ya. Harus Anda lihat apa yang ada di balik itu, gitu ya. Jadi ketika dia minta tolong ke pasar, minta dianterin, terus Anda bilang, aduh Abi lagi sibuk begini, ya udah, kalau Abi sibuk Umi tak sendirian aja, Umi juga bisa kok, gitu ya. Jangan dibales dengan kalimat, nah gitu dong, istri mujahid itu harus sabar. Oh, tambah jengkel, gitu loh. Justru pada saat dia bilang, ya udah Umi tak sendirian aja, jangan, ikut Abi ya. Enggak, Umi sendiri, jangan ikut Abi. Enggak, sendiri aja, Abi repot. Enggak, di belakang. Nanti begitu dia bonceng, yes, gitu ya. Ya, pokoknya jangan percaya sama omongan perempuan, Pak ya. Itu rumus utama, itu penting gitu ya.